Oke guys, ketemu lagi sama aku Julia Nurkagiawaradila. Di video kali ini aku akan menceritakan satu kisah tentang seorang perempuan yang diduga hilang selama 25 tahun. Ia ditemukan dalam keadaan sangat-sangat mengenaskan di usianya yang ke-50 tahun. Dan lebih plot twistnya lagi, ternyata ia ditemukan di sebuah ruangan kumuh yang berukuran kecil yang terdapat di dalam loteng rumahnya sendiri. Ia mendapatkan perlakuan tersebut tidak lain dan tidak bukan berasal dari keluarganya sendiri, yaitu ibu dan kakak kandungnya. Mereka berdua, kakak dan ibu kandungnya, bertanggung jawab besar atas perbuatannya yang melakukan penyiksaan serta penyekapan terhadap perempuan tersebut. Sebelum kita membahas kasusnya, aku akan menceritakan terlebih dahulu riwayat hidup dari perempuan tersebut. Ia bernama Blanche Monnier. Ia lahir pada 1 Maret 1947 di kota Poitiers, Prancis. Blanche berasal dari keluarga bangsawan dan ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ayah Blanche bernama Emile Monnier. Ia bekerja sebagai seorang dekan di Fakultas Seni. Dan ibunya bernama Louise Monnier merupakan seorang wanita dermawan dikarenakan ia sering melakukan kegiatan-kegiatan amal dan sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta sering membantu orang-orang di sekitarnya. Maka ibu Blanche sering dikatakan sebagai wanita dermawan. Kemudian Blanche memiliki satu saudara laki-laki yang bernama Marcel Monnier. Marcel Monnier terkenal karena kepintarannya, juga kecerdasannya, serta baktinya yang begitu besar kepada kedua orang tuanya. Keluarga Monnier dapat dikatakan dengan keluarga yang begitu sempurna dengan segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka merupakan seorang keluarga bangsawan dengan status sosial yang tinggi. Mereka juga dikenal dengan memiliki darah aristokratik. Jadi aristokratik itu merupakan pengertian dari sebuah kelas sosial dalam tatanan sosial dianggap yang tertinggi di kalangan masyarakat. Hingga keluarga Monnier tersebut sangat disegani hingga mendapatkan sebuah penghargaan berupa penamaan sebuah jalan. Kota Poitiers tersebut merupakan bentuk dari penghormatan masyarakat yang diberikan kepada keluarga Monnier guna untuk menghormati keluarga Monnier. Semakin hari Blanche bertumbuh semakin dewasa. Ia tumbuh menjadi sosok seorang gadis yang mempunyai rupa yang begitu menawan. Ia pun juga menjadi idola bagi para pria. Dengan kecantikannya tersebut, banyak dari berbagai pria dari berbagai kalangan menyukai Blanche. Ada pria yang memiliki status sosial yang tinggi, ada pria yang berasal dari keluarga dermawan, ada juga pria yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Para pria tersebut pun ternyata beragam. Ada yang dari luar kota, ada yang dari dalam kota. Jadi, banyak pria yang menyukai Blanche dari berbagai kalangan hingga hal itu membuat Madame Monnier menjadi khawatir dan mulai mendesak Blanche untuk segera memilih dari para pria tersebut yang sudah mengajukan lamaran kepada keluarga Monnier. Jadi pria-pria tadi yang aku ceritakan itu ternyata mereka sudah mengajukan sebuah lamaran untuk mempersunting Blanche. Jadi Madame Monnier mendesak Blanche untuk memilih dari salah satu dari para pria yang sudah mengajukan lamaran tersebut kepada keluarga Monnier, dan ia harus menentukan dengan pria mana ia akan menikah. Pria yang mengajukan lamaran tersebut, akhirnya Blanche tertarik dengan satu pria. Pria tersebut merupakan seorang pria tua yang berstatus lajang dan bekerja sebagai seorang pengacara. Pria tua tersebut juga tinggal tidak jauh dari kediaman Blanche Monnier. Dengan bermodalkan kepercayaan diri dan keberaniannya, pria tua tersebut datang menghampiri keluarga Monnier untuk menyampaikan tujuannya, yaitu untuk mempersunting Blanche Monnier. Akhirnya Blanche semakin jatuh cinta kepada pria tua itu, dan akhirnya ia memutuskan untuk memilih pria tua tersebut sebagai calon tunangannya. Semakin dipikirkan, akhirnya Blanche semakin meyakini bahwa keputusannya itu tepat dalam memilih pria tua tersebut sebagai calon tunangannya dan akan menikah dengan pria tua itu. Akhirnya Blanche menyampaikan keinginannya tersebut kepada Madame Monnier selaku ibu kandungnya. Ia menyampaikan bahwa ia memilih pria tua itu dan ia akan menikah dengan pria tua itu. Namun jelas bahwa Madame Monnier murka dengan keinginan Blanche dikarenakan yang pertama, umur mereka terpaut sangat jauh. Jadi Madame Monnier merasa bahwa pria tua itu terlalu tua untuk Blanche. Dan kedua, pria tua tersebut tidak memiliki status sosial yang tinggi, sehingga Madame Monnier berpikiran bahwa Blanche tidak sebanding untuk bersanding dengan pria tua itu. Dan yang ketiga adalah pria tua tersebut dikabarkan merupakan orang miskin, sehingga mungkin yang dipikiran Madame Monnier adalah ketika Blanche memilih untuk menikah dengan pria tua itu, bagaimana cara
pria tua itu dapat menafkahi Blanche. Namun, Madame Monir yakin bahwa Blanche tidak akan menyerah dengan keputusannya tersebut. Hingga pada akhirnya Madame Monir memutuskan untuk melarang Blanche bertemu dengan pria tua itu, dan dugaan Madame Monir ternyata benar bahwa Blanche tidak menyerah dengan keinginannya, dan Blanche sering menemui pria tua itu di belakang Madame Monir secara diam-diam. Dan akhirnya Blanche Monir memutuskan suatu keputusan yang pada akhirnya menjadi awal mula dari tragedi ini. Keinginan Blanche ini akhirnya diketahui oleh Madame Monir, sehingga Madame Monir menjadi sangat-sangat murka dan ia sangat-sangat marah kepada Blanche. Kemudian Madame Monir meminta bantuan kepada anak laki-lakinya selaku kakak Blanche Monir, yaitu Marcel Monir. Ia meminta bantuan kepada kakak laki-lakinya Blanche untuk membantu dirinya melakukan pengurungan serta penyekapan terhadap Blanche Monir. Pengurungan dan penyekapan itu dilakukan guna untuk membuat Blanche Monir mendapatkan sebuah efek jera. Dan penyekapan itu akan dapat merubah pikiran Blanche. Blanche sendiri dikurung di sebuah ruangan kumuh yang berukuran kecil yang terdapat di dalam loteng rumahnya sendiri. Dia dikurung menggunakan sebuah rantai dan hanya beralaskan satu selimut saja untuk dia tidur. Namun, karena cintanya yang dia miliki begitu tulus kepada pria tua itu, akhirnya Blanche memilih untuk lebih baik dikurung daripada harus menerima cinta dari pria lain. Perkataan Blanche membuat Madame Monir semakin murka dan semakin marah, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengurung Blanche selama-lamanya. Sampai di mana Blanche dapat merubah pemikirannya dan memutuskan untuk menikah dengan pria lain atau pria pilihan ibunya. Madame Monir memaksa suaminya, anaknya, serta pelayan-pelayan yang ada di rumahnya untuk tidak berani sama sekali membantu Blanche Monir dan membantu kejahatannya Madame Monir untuk tidak menyebarkan berita ini dan menjaga rahasia ini dari publik. Kemudian, untuk menjaga reputasinya dan menyembunyikan kejahatannya, Madame Monir akhirnya menyampaikan sebuah pernyataan pada 1 Maret 1974, tepat hari di mana Blanche bertambah usia menjadi 25 tahun. Ia menyatakan bahwa Blanche Monir telah kabur dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya sama sekali. Madame Monir menyatakan bahwa Blanche Monir kabur dari rumah dengan tanpa sebab, dan pihak dari keluarga tidak mengetahui sama sekali keberadaan anak perempuannya tersebut. Masyarakat dan warga sekitar pun menyatakan rasa prihatinnya karena keluarga Monir telah kehilangan anak perempuannya, yaitu Blanche Monir. Rahasia ini terus tersimpan selama bertahun-tahun hingga akhirnya tepat di tahun 1879, Emile Monir selaku ayah dari Blanche Monir meninggal dunia, dan sedihnya ia terus menyimpan rahasia ini hingga ia meninggal. Tidak ada yang mengetahui sama sekali keberadaan Blanche Monir dan tidak ada yang berusaha untuk mencarinya. Teman-temannya pun tidak mengetahui keberadaan Blanche tersebut, begitupun dengan pria tua itu. Ia juga tidak mengetahui sama sekali di mana keberadaan Blanche Monir. Hingga pada akhirnya pria tua itu pun memutuskan untuk tidak memilih satu pun wanita di dalam hidupnya, hingga pada akhirnya tepat di tahun 1884 pria tua tersebut meninggal dunia, dan dengan keadaan tidak memiliki satu pun wanita di dalam hidupnya karena kesetiaannya tersebut ingin selalu bersama Blanche Monir. Hari semakin berlalu, namun tidak ada sedikit pun kecurigaan dari warga sekitar tentang keberadaan Blanche. Semenjak hari di mana Madame Monir menyatakan pernyataan tersebut, ia tetap menjalani harinya seperti biasa seolah ia tidak mempunyai masalah, dan ia menutupi kejahatannya dengan apabila ada seseorang yang menanyakan keberadaan Blanche, ia akan pura-pura bersedih. Semenjak hari di mana Madame Monir menyatakan pernyataan tersebut, ia tetap menjalani hidupnya seolah ia tidak mempunyai masalah, seolah ini tidak pernah terjadi, dan ia tidak pernah merasa bersalah atas perilakunya terhadap Blanche Monir. Ia tetap melakukan kegiatan-kegiatannya untuk melakukan sosial, menyumbang. Madame Monir tetap melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, namun ia tidak sadar bahwa ia sudah melakukan kejahatan ke darah kandungnya sendiri. Sementara itu, Marcel Monir selaku kakaknya Blanche Monir, ia juga melakukan hal yang sama seperti ibunya, yaitu ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa seolah masalah ini tidak pernah terjadi, dan ia juga tetap berperilaku bahwa ia tidak pernah melakukan hal gila tersebut bersama ibunya, dan ia bertingkah seolah ia juga kehilangan adik perempuannya tersebut. Dan lebih parahnya lagi, ternyata
ia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa hingga akhirnya ia dapat menyelesaikan pendidikannya sebagai sarjana hukum dan bekerja sebagai seorang pengacara di kota Poitiers tersebut. Sementara adiknya Blanche tetap dibiarkan hidup, namun ia tetap hidup di sebuah ruangan kumuh yang berukuran kecil. Dan lebih parahnya lagi, ternyata ruangan itu tidak ada cahaya matahari masuk sedikit pun, hingga membuat kebayangkan kalau ruangan itu tuh gelap, bau, kotor, dan juga tidak ada cahaya sedikit pun, apalagi cahaya matahari. Itu membuat orang normal mungkin akan jadi stres ya. Blanche juga tidak diberikan makanan yang layak. Ia hanya mendapatkan sisa-sisa makanan dari keluarganya, sisa makanan dari abangnya, dari ibunya, dan kemudian sisa makanan itu dikumpulkan dan diberikan kepada Blanche untuk dimakan sebagai makanan sehari-hari. Juga tidak hanya di situ, Blanche juga tidak dibiarkan dan tidak diberikan izin untuk pergi ke kamar mandi. Sehingga dengan terpaksa Blanche harus makan, minum, tidur, dan buang air di tempat yang sama. Dan pada akhirnya pada tanggal 23 Mei 1901, Jaksa Agung mendapatkan sebuah memo singkat yang berisi, Monsieur, Tuan, Jaksa Agung, saya mendapatkan kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang perawat tua yang dikurung di rumah Madame Monir. Ia sering dibiarkan kelaparan dan hidup dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir. Kemudian setelah mendapatkan memo singkat tersebut, pihak Jaksa Agung sontak terkejut dan kaget, dan kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian dan segera melakukan investigasi terkait dari laporan yang bertujuan untuk Madame Monir tersebut, dan segera melakukan investigasi terhadap Madame Monir guna untuk menyelidiki lebih lanjut terkait laporan tersebut. Setelah tiba di kediaman keluarga Monir, tim gabungan kejaksaan dan kepolisian segera mengetuk pintu dari kediaman keluarga Monir tersebut. Namun pada saat diketuk, bukannya mendapatkan sebuah sambutan yang hangat, melainkan mereka hanya melihat sepasang mata yang mengintip dari balik jendela. Sepasang mata tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah milik dari Madame Monir. Karena terus tidak ada jawaban, hingga pada akhirnya tim melakukan pendobrakan paksa dan kemudian mulai mencari ke setiap ruangan yang terdapat di dalam rumah tersebut. Mereka terus mencari ke setiap ruangan-ruangan yang terdapat di dalam rumahnya tersebut, hingga pada akhirnya mereka menemukan satu ruangan yang dianggap sangat mencurigakan. Ruangan itu berada di sebuah loteng rumah dari kediaman Madame Monir. Ruangan itu dianggap mencurigakan karena itu hanya satu-satunya ruangan yang dikunci sangat rapat. Akhirnya mereka membuka dengan paksa pintu itu, dan betapa terkejutnya ketika mereka menemukan Blanche Monir dengan keadaan sangat-sangat mengenaskan. Ketika Blanche ditemukan, Blanche menyembunyikan dirinya di balik selimut dan menunjukkan seolah ia takut dengan manusia. Karena ketika pada saat itu kan tim gabungan itu berarti beberapa orang. Jadi pas mereka datang itu, Blanche melihat banyak orang, sementara ia hanya melihat satu orang pun, yaitu ibunya Madame Monir saja takut. Apalagi ia melihat banyaknya orang datang menghampiri. Memang sebelumnya itu jarang ada orang yang masuk ke ruangan itu, dan mungkin Blanche tidak terbiasa interaksi dengan manusia sehingga ia menunjukkan seolah ia takut terhadap manusia, karena mungkin ada traumanya sendiri. Ketika ditemukan, kondisinya sangat-sangat memprihatinkan karena di badannya itu terdapat banyak sisa-sisa makanan, juga kotorannya sendiri. Ia juga ditemukan dengan keadaan tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Juga ditemukan dengan keadaan sangat-sangat kurus hingga yang terlihat tuh cuma kayak tulang yang dibalut sama kulit. Setelah ditemukan, akhirnya pihak kepolisian menutupi tubuh Blanche Monir dengan sebuah kain dan segera mengevakuasinya untuk dilakukan pengecekan kondisinya di rumah sakit. Karena kesulitan bernafas di ruangan itu, pihak kepolisian dan jaksa akhirnya tidak bisa melanjutkan penyelidikan itu, hingga dengan terpaksa sayang sekali penyelidikan itu harus diberhentikan. Melihat kejadian itu, Madame Monir dan Marshal Monir hanya bisa diam saja dan seolah tidak percaya bahwa rahasianya yang selama bertahun-tahun itu, yang selama 25 tahun ia jaga dan ia simpan begitu rapat, pada akhirnya ia ketahuan juga. Sesampainya di rumah sakit, Blanche dibersihkan oleh seorang perawat. Ia juga diberikan baju serta diberikan makanan yang layak. Blanche juga sangat-sangat berterima kasih karena mereka sudah menemukan keberadaan Blanche dan juga sudah membuatnya merasa bebas.
Blanche juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Pada saat itu, ia kesulitan untuk berbicara dan berinteraksi dengan manusia, dan juga ia kesulitan untuk merasakan makanannya karena lidahnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Pada saat ditemukan, Blanche berusia 50 tahun dan beratnya pada saat itu hanya 25 kilo saja. Penderitaan Blanche tidak hanya sampai di situ saja. Akibat dari pengurungan ini, Blanche tidak dapat menerima sinar matahari secara langsung karena sensitivitas kulitnya. Ketika ia mendapatkan sinar matahari, mungkin kulit ia merasa seperti terbakar. Kemudian hasil dari pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Blanche mengidap beberapa penyakit. Yang pertama yaitu anoreksia nervosa, yaitu penyakit kesulitan untuk makan. Yang kedua, skizofrenia, yaitu penyakit mental yang dimana pengidapnya selalu melakukan halusinasi. Yang ketiga, eksibisionis, yaitu penyakit mental yang dimana pengidapnya mendapatkan kenikmatan apabila mereka melihat alat vitalnya sendiri. Yang keempat, koprofilia, yaitu penyakit gangguan mental yang dimana pengidapnya mendapatkan kenikmatan apabila pengidapnya melihat kotorannya sendiri. Pada tanggal 25 Mei 1901, Madame Monir dan Marcel Monir akhirnya ditangkap dengan tuduhan pengurungan dan tidak manusiawi. Kabar tersebut menyebar begitu cepat hingga Madame Monir dan Marcel Monir dikecam oleh warga karena tindakannya tersebut. Banyak massa yang berdatangan ke kediaman Madame Monir dengan bertujuan unjuk rasa kemarahan mereka. Kemudian pada tanggal 19 Juni 1901, tepat setelah 15 hari ditahan, Madame Monir meninggal dunia akibat dari serangan jantung yang melemah karena emosi akibat dari demonstrasi yang dilakukan warga yang mengutuk perilaku kejahatannya yang mengurung anak perempuannya tersebut. Sebelum menjelang kematiannya, Madame Monir mengaku bahwa memang dialah yang mengurung Blanche Monir di ruangan tersebut. Dan ia juga mengatakan bahwa Blanche yang malang. Karena ibunya meninggal dunia, akhirnya Marcel Monir harus menjalani persidangannya itu sendirian. Lalu pada tanggal 7 Oktober 1901, akhirnya Marcel Monir mengadakan sidang pertamanya secara resmi dengan tuduhan membantu ibunya dalam pengurungan Blanche Monir. Namun karena ia pun merupakan seorang pengacara dan pintar dalam ahli hukum, akhirnya Marcel Monir berdalih bahwa Blanche menjadi gila gara-gara ia tidak mendapatkan izin dari ibunya untuk menikahi pria pilihannya itu. Dan Blanche juga sering marah-marah sehingga membuat dia dapat membahayakan keluarganya, terutama ibunya, dan sering melakukan perilaku kasar sehingga dengan terpaksa Blanche harus dikurung. Dan bahkan lebih gilanya, ia bersaksi bahwa Blanche sendiri yang ingin dikurung. Dan ia juga berbicara bahwa pada saat itu, padahal Blanche sendiri bisa kabur dari kurungannya tersebut, tapi dia tidak melakukan itu, dan itu entah kenapa. Dengan pernyataannya tersebut, Marcel tidak dapat dihukum berat karena pada saat itu di kota Perancis tidak ada hukum yang menyatakan bahwa ketika ada seseorang yang mengurung anggota keluarganya sendiri dapat dihukum. Namun tetap Marcel Monir ditetapkan bersalah atas perilaku tidak manusiawi. Pada awalnya, pengadilan menyatakan bahwa Marcel Monir akan dihukum selama 15 bulan penjara. Namun, tiba-tiba ia dinyatakan tidak bersalah setelah ia mengajukan permohonan naik banding dan terbebas dari segala kesalahannya. Hal tersebut jelas membuat masyarakat menjadi semakin murka karena menganggap bahwa pengadilan itu menyatakan keputusan dengan tidak adil. Sementara itu, pernyataan Marcel Monir dibantah oleh pelayan-pelayan yang bekerja di keluarga Monir pada saat itu. Mereka bersaksi bahwa Blanche merupakan anak yang sangat baik dan Blanche tidak mempunyai kekuatan untuk melawan kedua orang tuanya serta kakaknya dikarenakan pada saat itu kondisi kesehatan Blanche yang semakin memburuk. Kemudian, pihak kepolisian juga memberikan kesaksian bahwa wanita yang malang itu ditemukan dalam keadaan tidak berbusana pada sebuah kasur yang terbuat dari sedotan yang dianyam. Di sekitarnya terdapat kotoran yang terdiri dari daging, sayur, ikan, dan roti yang busuk. Kami juga menemukan cangkang kerang dan serangga yang mengerumuni kasur Nona Blanche. Udara di dalamnya sangat sulit untuk dihirup, yang membuat kami tidak dapat bertahan lama dan melanjutkan pemeriksaan lebih dalam. Sementara pemeriksaan lebih lanjut, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa
Tidak ada lagi pintu lain untuk keluar dan masuk selain satu-satunya pintu yang dikunci di depan oleh Madame Monir itu. Hingga pada saat itu, para saksi mulai bermunculan dan menyatakan bahwa mereka sering mendengar teriakan-teriakan yang berasal dari kediaman Madame Monir. Namun mereka enggan untuk ikut campur karena menganggap bahwa di kota Poitiers di Prancis pada tahun itu bahwa pengurungan terhadap orang gila itu dianggap wajar. Kemudian setelah penemuan Blanche tersebut, Blanche tetap mendapatkan sebuah perawatan, namun kesehatan mentalnya semakin memburuk sehingga dengan terpaksa ia harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa yang berada di Poitiers, Prancis. Dan pada akhirnya di tahun 1913 di rumah sakit tersebut di Poitiers, Prancis, Blanche meninggal dunia. Jadi itulah kisah hidup yang begitu tragis yang dialami oleh Blanche Monir. Tidak dapat mendapatkan cintanya, dikurung oleh ibunya, dan di akhir hayatnya pun ia tidak dapat mendapatkan keadilan karena kakaknya Marcel Monir tidak mendapatkan hukuman, juga dinyatakan bebas. Sesempurna apapun sebuah keluarga ternyata tidak dapat menjamin sebuah kebahagiaan. Aku hanya berharap kisah ini tidak dapat terulang di kemudian hari dan para orang tua tidak akan dapat menghalangi setiap kebahagiaan anak-anaknya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan menonton video ini sampai akhir. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.